Kenapa pada waktu ada yang meninggal, infrastruktur pusat nggak ada yang demo? Yang demo siapa? Yang demo pasti yang berkepentingan. Kang Deddy tidak paham, Kang Deddy tidak mengerti, Kang Deddy tidak tahu kondisi yang sebenarnya. Saya tinggal, rumah saya berada di sekeliling gunung. Tidak jadi masalah. Tidak ada polusi. Getaran sudah biasa. Kekebulan kami udah biasa. Kami nggak kenal ISPA dan lain sebagainya. Depresi kami tidak kenal. KDM saya tantang debat kepada dia. KDM tidak paham, KDM tidak tahu. Jangan seenaknya mendemo-demo apalagi mau debat. Tolol kamu. Yo, Mang Santuy People. Welcome back again bersama Nyonyo dan Mamang abu tetep bolos, Pak Kuno. Dulu topi mangkok, in here always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe Silakan silakan dicengklung. dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi Silakan dicengkling. dicengkling. Yo, Yes. Santuy People. Masih ingat dengan sang orator yang kemarin menantang debat Kang Deddy Mulyadi terkait penutupan tambang di Parung Panjang? Ya. Nih, dia membuat video khusus menjelaskan materi-materi dan segala macamnya di mana titik kesalahan Kang Deddy Mulyadi. Oke. Iya, sebelumnya kan ini yang kemarin nih ya. Nih, yang kemarin ini kan kita ceki-ceki dulu Play. biar nanti connect ceki-ceki. Play. Saya menantang debat dengan KDM. Catat media. Saya debat dengan KDM hanya tahu dari medsos. KDM hanya nyari duit di medsos. Betul. KDM adalah gubernur konten. Betul. Catat media. Saya menantang debat dengan KDM. Catat media. Iya. Dari tadi catat apa yang mau diomonginnya? KDM hanya gubernur konten. KDM hanya mendengar dari medsos. KDM belum pernah menginjakan kakinya ke Cigudeg. Betul? Betul. KDM belum pernah menginjakan ke gunung. Betul? Betul. Ini gunung dari dulu, dari tahun 70-an sebelum Banten itu memisahkan diri. Sudah berdiri sejak dulu. Ini jalan sepanjang jalan Parung Panjang sudah dibangun sejak ramainya perumahan di Parung Panjang. Betul? Betul. Ini jalan bukan jalan umum tadinya. Ini jalan sembang. Betul? Betul. Karena sudah Maniklah yang pada saat itu pada tahun 70-an yang telah membebaskan, merawat, membangun jalan tersebut. Mereka, catat KDM, saya Fadlan, asli orang Lebakwangi. Saya tidak punya truk, apalagi saya tidak punya gunung. Saya bukan karyawan gunung, saya bukan supir. Saya menantang KDM debat. Nah, di sini aja sebenarnya udah patah sama netizen kan. Lu bukan supir, bukan apa namanya? Bukan karyawan tambang, terus relevansinya lu apa gitu kan menantang Kang Deddy soal kebijakan ini. Apa relevansinya sebagai apa gitu kan, harus dipertanyakan lu sebagai apa? Sebagai punten omras gitu kan, atau lesem gitu kan, apa sebagai apa gitu. Saya menantang pejabat hari ini. DPRD Kabupaten Bogor Dapil 5 untuk hadir hari ini. Saya menantang hari ini tanggal 29 September. Hari ini kita berkumpul, kita tentukan nasib kita. Jangan dulu bubar dari tempat ini. Setuju? Nah, nggak cuman ini doang sesinya kan yang tadi aku bilang. Ada juga nih yang nextnya nih. Cus. Nih Nyo, diposting sama konten kreator TikTok Ulu Wijaya. Ini tampak lebih jelas sosoknya seperti apa sih, orator yang bukan supir, bukan pekerja tambang, tapi menantang debat Kang Deddy gitu kan. Kita lihat ceki-ceki. Play. Sampaikan isu ini, problem ini, masalah ini sangat tidak adil. Bang, dalam surat edaran itu kan tidak ada batasan waktu. Tidak ada. Gimana menurut Abang? Saya juga tidak paham kepada KDM karena memang tidak ada alasan. Jadi KDM ini membuat surat keputusan sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Ini mau sampai kapan?
Dalam suratnya tidak tertera apakah sampai jalan yang saat ini diperbaiki di wilayah Parung Panjang itu selesai. Ini masa depan. Sementara bahan materialnya dari gunung, dari hulu. Ya. Bagaimana? Ya. Ini bahan materialnya nih, agregatnya. Untuk bahan ngecornya itu dari hulu, dari gunung. Gunung ditutup semuanya. Itu yang kita tidak paham gitu kan. Makanya saya tantang tadi itu dalam orasi, saya tantang debat kepada gubernur. KDM saya tantang debat kepada dia. KDM tidak paham, KDM tidak tahu. KDM tidak tahu keadaan yang sebenarnya di hulu, di gunung. Ya, masyarakat yang tinggal di pegunungan tidak tahu apa masalahnya. Ya, harusnya dikaji dulu sebelum gubernur ini membuat sebuah keputusan atau kebijakan. Dampak sosialnya bagaimana? Dampak ekonominya bagaimana? Ya, harusnya dikaji gitu kan. Itu aja. Jadi untuk harusnya dikaji dulu sebelum Aduh, ada komen aku lah saking waridau ya. gubernur ini membuat sebuah keputusan atau kebijakan. Dampak sosialnya bagaimana? Dampak ekonominya bagaimana? Ya, harusnya dikaji gitu kan. Itu aja. Jadi Bang, untuk mempertegas kembali, ketika 2 hari atau 3 hari ke depan kalau tidak ada tindak lanjut akan aksi ke Kita akan melakukan aksi nanti kita akan sampaikan. Pokoknya kita akan melakukan aksi dengan masa yang lebih besar. Aksinya ke arah Bandung. Nanti kita sampaikan. Oke, akan melakukan aksi ke arah yang lebih besar gitu ya, dengan masa yang lebih besar kalau misalkan tidak ditanggapi. Tapi sepertinya ajakan debat ini nggak ada direspon sama sekali sama Kang Deddy. Udah kayak terlalu sia sebagai saha anjir, supir bukan, pekerja tambang bukan. Ya terus sebagai apa relevansinya gitu. Tapi karena mungkin belum ada respon si akang-akang ininya soal tantangan debat Kang Deddy, dia bikin video lagi meluncur. Terus Ninyo, masih senapsaran sepertinya. Nah, nggak direspon sama Kang Deddy. Asa netizen lain yang minta tolong mah direspon, kenapa saya tidak? Mungkin ya dugaan Bambang ceki-ceki. play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Pandan. Saya koordinator aksi pada hari ini tanggal 29 September yang dilaksanakan hari ini. Punten dipotong, koordinator aksi, tapi bukan pedagang, bukan supir, bukan pekerja tambang gitu. Kang, dulu pernah ada di Subang gitu, siapa gitu koordinator aksi seolah membela pedagang padahal bukan pedagang gitu kan. Begitu adanya kompensasi ternyata dia nilep Kang. Sekarang lagi nginep di hotel, Kang tahu apa kabarnya Kang. Jadi hati-hati gitu ya. Lanjut lagi. Lanjut. Ya. Menyangkal dari pernyataan Kang Deddy, saya kira Kang Deddy ini tidak paham, tidak mengerti kondisi di lapangan. Saya melihat Kang Deddy ini terlalu banyak mendengar, terlalu banyak melihat, ya, tapi tidak menyaksikan yang sebenarnya. Coba Kang Deddy datang. Gimana? Terlalu banyak melihat tapi tidak menyaksikan yang sebenarnya. Kan dia juga ya secara lihat saksikan gitu. Iya. Saksikan acara berikut, lihat acara berikut, kan kene-kene kehet. Ini aku suka agak-agak trauma sama yang suka bermain kata-kata doang gitu kan. Lanjut lagi ya. Lanjut. Tapi tidak menyaksikan yang sebenarnya. Coba Kang Deddy datang ke sini. Saya tantang Kang Deddy datang ke wilayah tambang, ke Desa Rengas Jajar, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor. Kang Deddy saksikan di sini berapa ribu orang yang saat ini ketergantungan hidupnya dari tambang. Masyarakat di sini, Kang Deddy, banyak keterbatasan. Keterbatasan apa? Pendidikannya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu melek terhadap medsos, mereka tidak tahu. Ya, yang saat ini cukup viral, mereka tidak mengerti. Untuk itu, saya menyangkal dari pernyataan Kang Deddy bahwa Kang Deddy sudah begitu paham, sudah begitu adil, sudah begitu mengerti, padahal menurut saya tidak. Kang Deddy tidak paham, Kang Deddy tidak mengerti
Kang Dedi tidak tahu kondisi yang sebenarnya. Ya. Bogor wilayah barat ini, Kang Dedi, dari tahun 70-an hanya mengandalkan perusahaan tambang. Andaikan di sini ada perusahaan lain selain tambang, mungkin sudah bekerja di perusahaan tersebut. Andaikan di sini ada perkantoran, mungkin udah kerja dekat perkantoran. Ya. Andaikan di sini ada lautan yang membentang, mungkin di sini sudah banyak nelayan. Ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Bukan dijadikan sebagai masalah. Ya. Saya tinggal, rumah saya berada di sekeliling gunung. Tidak jadi masalah. Tidak ada polusi. Getaran sudah biasa. Kekebulan kami udah biasa. Kami nggak kenal ISPA dan lain sebagainya. Depresi kami tidak kenal. Nggak, punten Mas, punten egois banget sih gitu Iya. kan. Ya udah biasa tuh Anda, jangan mengeneralisir orang lain harus ngikutin Anda gitu Iya, kan. belum lagi nanti ada anak bayi baru lahir, itu kan lagi rentan-rentannya ya kena Iya. debu-debuan, aduh. Iya, imunitas orang aja beda-beda gitu. Debu Iya. udah biasa, kita nggak ada ispa, enggak gitu. Kalau kayak gitu bisa dikonter juga. Kita biasa cari makan nggak usah kerja tambang biasa. Ayo dikonter kayak gitu gimana? Sumpah, tapi banyak banget kan netizen yang apa ya, ngejudge akhirnya ya. Ini kok egois banget gitu, Iya. nggak mau tahu, nggak mau peduli sedikit pun gitu kan. Even udah dikasih rules gitu kan, aturan agar lu tetap bisa jalan, tapi ada aturannya ya tetap ditabrak aja, nggak mau gitu kan. Tapi ternyata emang se-egois itu kali ya, ataukah Iya. ini tidak mewakili atau kayak gimana gitu. Terus aku nggak ngerti si akang-akang ini gimana pemikirannya, karena kan kemarin jelas ya banyak dikomplainnya itu karena truk-truk itu lewat di luar jam operasional gitu. Seandainya truk-truk itu mematuhi aturan yang ada, ya mungkin Nggak masih akan kayak gini iya, gitu ya. harusnya mikirnya ke situ. Sumpah, ego pisan menema liar aing mah. Lanjut lagi. Lanjut. Getaran sudah biasa. Kekebulan kami udah biasa. Kami nggak kenal ISPA dan lain sebagainya. Depresi kami tidak kenal. Ya. Ini yang harus kita syukuri. Ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bagi Kang Dedi sebagai gubernur ini adalah bagian daripada masalah. Kang Dedi, ya, kecelakaan yang paling banyak itu di daerah puncak. Itu nggak ada tambang di puncak Bogor. Nggak ada mobil truk juga, nggak ada. Namanya kecelakaan musibah, siapa yang mau? Besok entah lusa kita kan nggak tahu kita semuanya. Untuk itu kehadiran pemerintah di sini harusnya bisa menangani, memberikan solusi, harus bijak, harus adil. Saya kira Kang Dedi tidak adil, tidak paham dan tidak mengerti. Kita di sini masyarakat berharap Kang Dedi datang ke wilayah gunung, Kampung Lebakwangi, Desa Rengas Jajar, Kecamatan Cikudang. Banyak menjerit di sini atas kebijakan Kang Dedi. Perusahaan tambang tidak salah Kang Dedi, dia punya izinnya. Ya. Berikan kami solusi. Iya, perusahaan tambangnya nggak salah, tapi oknum pekerjanya itu loh gitu, di mana pasti ada komando yang menginstruksikannya kan. Nah, itunya harus diproses gitu. Iya. Setidaknya para pekerjanya mau komit bahwa oh ada aturannya loh gitu. Perusahaannya nggak salah iya, tapi oknum pelanggar aturannya ini loh yang dipermasalahin. Iya. Terus tadi akangnya bilang, ya pemerintah harus bijak dong. Ya sama PT atau pengusaha itu juga harus bijak, atau oknum-oknum itu harus bijak juga. Kalau udah ada aturannya jam operasional dari jam 10 malam sampai jam 5 pagi, ikutin. Kalau mau pemerintah bijak ya kalian juga harus bijak. Iya, terus soal laka kan paling banyak di puncak, oke. Tapi kan kita bisa punya namanya nalar ya, yang melihat ya penyebabnya apa nih gitu. Iya. Oh ini kelalaian pengendaranya sendiri nih, jadinya tunggal dan segala macam gitu. Kan kalau di sini kemarin dijelaskan sama Kang Dedi sama beberapa netizen yang memberitahu nih loh kondisinya loh, space jalan cuma sedikit gitu kan. Jadi ada yang sudah maksimal mungkin mengantisipasi ternyata laka juga gitu. Iya. Ada yang ya udah serampangan aja gitu, yang potensi lakanya lebih gede gitu loh. Poin Iya. itunya tuh Iro. yang Enggak yang begini mau ngajak debat gubernur ini sama netizen juga. Tolonglah. Iya, yang dijaga baik-baik aja kadang masih bisa Masih kecolongan laka gitu, gitu, apalagi yang ugal-ugal. Heeh. Aing mah lanjut lagi. Lanjut. Berikan kami jaminan kesejahteraan oleh Kang Dedi. Kalau gunung ditutup, apa jaminannya?
tolong ya. Kami berharap Kang Deddy datang kemari. Ya. Kita di sini diskusi. Ya. Saya yakin Kang Deddy tidak paham, tidak mengerti. Ya. Hanya mendengar sepihak. Tolong adil Kang Deddy. Ya. Itu saja mungkin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Kang, punten bukannya maksud mengajari atau kayak gimana ya. Aku sempat emosi di awal terus di akhirnya oh itu gini. Meminta bantuan datanglah dengan tangan terbuka gitu ya, kerendahan hati. Kang, kami setuju ditutup dengan alasan yang udah disampaikan sama Kang Deddy. Ya mohon maaf kalau kemarin 1, 2, 3, 4 ada oknum-oknum driver yang bandel melanggar aturan segala macem gitu, tapi kami hanya rakyat kecil gitu. Ketika ini ditutup, oke, kami pun kebingungan untuk bertahan hidup sekian lamanya sampai dibuka lagi dan segala macam. Mohon kebijaksanaannya untuk kompensasi gitu, bukan saya menonton debatnya datang ke sini kami menjerit, kami butuh uang. Iya, kalau ujung-ujungnya mintalah dengan baik yang benar gitu. Lagian kan kemarin juga udah ada contohnya. contohnya. Kalau misalnya teriak-teriak, malah makin males orang mau nolongin. Iya, tolonglah. Mana tadi ajarkan? Aduh, aing mah ngerakeun wae sia mah. Tolonglah. Ada komentar dari netizen, gak usah kita baca, tahu arahnya kemana semua. Karena aromanya mirip ipung de pungli gitu. Liar aing mah. Next ya. Just Ninyo, TVRI Jabar, akun TikToknya. Ada respon terbaru dari Kang Deddy kemarin terkait nih Kang gimana di demo dan segala macam. Kekeh tetap Kang Deddy, ceki-ceki. play. Oh, yang pertama begini, bahwa yang meninggal sudah hampir 115 orang. Yang luka lebih dari 150 orang. Infrastruktur rusak. Kenapa pada waktu ada yang meninggal infrastruktur rusak nggak ada yang demo? Yang demo siapa? Yang demo pasti yang berkepentingan terhadap siklus ekonomi. Dan saya berdiri tegak di atas semua kepentingan. Ekonomi harus jalan, rakyat harus melindungi, infrastruktur harus baik. Kenapa? Nanti saya tanya penambangnya mau bangun jalan khusus tambang atau tidak. Karena apa? Kalau bangun jalan khusus tambang dengan dana APBN 1,2 triliun, pendapatan dari tambang berapa? Kan harus dihitung seperti itu dulu. Kan kita pemerintah harus ngitung, tidak boleh anggaran ini hanya berfokus hanya pada satu kepentingan. Nah sekarang pemerintah kabupatennya kan bersedia untuk membebaskan jalannya. Nah nanti yang membangunnya mau saya tanya, pengusahanya mau nggak bersama-sama pemerintah untuk membangun jalan tambang? Jadi 2020 jadi dibangun Pak? Ya, kita lihat evaluasi dulu. Ya. Tuh, pemerintah kabupaten udah siap membebasin lahannya. Tinggal dari penambang-penambangnya, perusahaan tambangnya mau nggak lo ikut bantuin bangunin gitu, CSR gitu. Jangan kita yang ngeluarin duit segala macam, lu tinggal terima untungnya gitu. Tolonglah ya. Jadinya keputusannya ada di perusahaan-perusahaan tambang ya, mau nggak ikut membangun jalan khusus tambang gitu. Dipermudah loh, lahannya dibebasin sama pemerintah kabupaten ya, pemerintah daerah gitu ya. Silakan tinggal pilih gitu kan. Jadi jangan cuma ngerongrong doang ke KDM, rongrong juga bos Anda. Bos, CSR dong, bangunin lahannya nih, udah dibebasin sama pemerintah daerah biar kita bisa berjalan lagi gitu. Liar aing mah iro. Komen-komennya nge-support walaupun ada beberapa sempilan gitu ya, nggak perlu dibaca lah liar. Kita kasih next aja. Terus Ninyo, ada dari A. Kamil Maulana, ceki-ceki. play. Yang di demo itu bukan gubernur, tapi pengusaha tambang di situ. Jalan rusak, polusi di mana-mana, supir hanya memikirkan diri sendiri, tidak memikirkan alam sekitar di situ. Kalian punya mata enggak? Gubernur di demo sudah bagus kinerja gubernur Jawa Barat itu. Jangan seenaknya mendemo-demo, apalagi mau debat. Tolol kamu. Yang di Emang sih endingnya juga enak banget ya, tolol kamu. Sudah pisan si Akang teh. Bener, harusnya mendemo perusahaannya. Ayo dong gelontorin CSR dana, kalian kan udah untung besar. Gelontorin tuh buat ikut membantu bangun jalan khusus tambang gitu. Lahannya kan udah dibebasin sama pemerintah gitu.
ajak debat gubernur, lolot kamu. Enak banget dia ngomong tololnya ya, kayak gitu. Tolong. Nextnya lagi ya. Cus. Nih ya, nggak lupa beberapa netizen termasuk akun Tribun Bogor menginfokan nih kondisi jalan pasca tambang ditutup, ceki-ceki. Play. Jalur utama Parung Panjang yang biasanya ramai dengan truk tambang kini tampak lengang sejak aturan larangan beroperasi diberlakukan. Kendaraan pengangkut material sudah tidak melintas lagi. Kebijakan ini datang dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi melalui surat edaran yang terbit 25 September 2025. Isi surat itu menegaskan aktivitas tambang di Rumpin, Cigudeg, dan Parung Panjang harus dihentikan sementara. Ada 3 alasan utama penutupan ini, Tribuners. Mulai dari masalah lingkungan, dan keselamatan hingga tata kelola tambang yang belum sesuai aturan. Seluruh kegiatan pertambangan baru bisa berjalan lagi setelah ketentuan tersebut dipenuhi. Dari Instagram @parungpanjang.viral, beberapa warganet juga ikut mendukung kebijakan Deddy Mulyadi lantaran terhindar dari truk dan polusi debu. Tuh kan ada yang happy juga, banyak pula pengguna jalan sekitaran situ gitu. Lagian jalan sekecil itu harus berkelahi dengan truk tambang. Asa karunya aing mah ninggalinya. Betonnya mungkin kalau bisa menangis berat iro, di bawah teh berat iro. Aduh aing mah ya itu kalau dari aku saran terbaiknya demo perusahaannya untuk segera melakukan CSR agar bisa secepatnya dibuat tuh jalan khusus tambang gitu. Lahannya udah dibebasin sama pemerintah gitu. Banguninlah inilah, tolong. Jangan semuanya pemerintah. Enak aja lu yang dapat untungnya, Iro. Tolonglah. Nextnya lagi yuk. Nih yo, daripada kita pusing sama orang yang ngajakin debat Kang Deddy sedangkan materinya dia terlalu wadididau gitu ya. Ini kita lihat Egi yang kemarin saprol PP sekarang berubah lagi katanya. Ceki-ceki. Play. Sekarang ini kita menuju Gedung Sate untuk rapat bersama Gubernur Jawa Barat dikawal sama Egi. Siap. Waduh, Egi halus amat belajar. Siap perintah. Hah? Siap. Siap perintah. Enggak ya? Enak aja tulisan anak. Ban. Kabari sabrol ada bahan bro. Menang saanyeun. Menang nyeun. Hah? Ini habis ini kita nabung lagi. Hah? Orang bawa kemarin saprol PP depan prol PP. Beli menangnya Zali. Astagfirullahaladzim, Egi. Kata ibu. Hah? Kata ibu. Om jangan menikah gugu gak kuat, geli banget itu ngakaknya, tolong lah. Bandrol PP. Bandrol PP selalu ada prolnya ya. Tapi ada video saat Egi menjadi ajudan Om Jen. Cocok banget loh, meluncur. Nih yo, keren banget, ceki-ceki. Play. Wah ya Egi saprol PP. Mantap. Kopi mana? Hah? Ini saya no. Egi. Ya. Maunya Egi di mana? Ini. Oke, siap. Wih. Mantap. Terima kasih Egi. Siap, silakan. Yes. Siap aja. Hujan ngakak. Tetep ya, walaupun ajudan Egi mah tetep ya kepret ngeplak aja gitu ya. Tapi begini kinerjanya oke banget si Egi, the Banprol and the Saprol nih ya. Sampai-sampai di jalan ketiduran deh, meluncur. Ini yo, pantesan Egi nggak ada suaranya ternyata, ceki-ceki. Play. Tuh, ini Om Jen ngeliat mana nih suaranya. Audionya di mute ya karena backsound lagu doang gitu kan. Tuh, lihat. Oh, ajudan kita, lolah ajudan. Tuh, aduh. Tapi HT tetap di kuping, biar standby kalau ada apa namanya? Kalau ada panggilan. Iya. Nanti kan Egi monitor langsung siap bandrol. Tolonglah, Egi. Bener-bener jadi apa namanya? Ada online para netizen gitu ya. Disebutnya si Uncal gitu, kancil. Tolonglah. Nextnya lagi. Nih nyo, saat Egi bertugas ceki-ceki. Play. Baru ajudan keren nih. Saprol. Sorry, saprol. Siap. Pakai lagi itu. Saprol PP. Siap dulu.
Nih, siap dulu. Gila. Mantap. Gimana nih? Jangan nyolot sama Pak. Wih, ngamanin jalan dia di depan tuh. Sos. Ambil serokan. Siap. Om Zen selalu peka. Sampro. Sama sapunya. Sikapnya itu loh yang aku gak tahan tuh ya. Siap istirahat tempat, siap terus gerak sigapnya gitu. Cocok lah. Udah Egi jadi ajudan Om Den, Udah Egi jadi ajudan Om Jen aja cocok sumpah. Sumpah. Bupati Letik, ajudan Letik. Cocok. Saprol PP. Ya udah lah ya, mungkin segini dulu aja. Besok ada update apa kita gas lagi karena Super Tank sudah dibacain di part 1. Jadi kita closing. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasanya dan Mamang si Abu Bolos pakun ngedeprok 23 mangkok. Cabut dulu dan ciao.